Baik, yang pertama ada current liabilities. Jadi kewajiban lancar atau current liabilities ini dilaporkan jika salah satu dari dua kondisi tersebut terpenuhi. Yang pertama, kewajiban tersebut diharapkan diselesaikan dalam siklus operasi normal, dan yang kedua, kewajiban tersebut diharapkan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Siklus operasi adalah periode waktu antara perolehan barang dan jasa hingga realisasi kas akhir. Lalu ada jenis-jenis current liabilities. Yang pertama ada account payable, yang kedua notes payable, yang ketiga current maturities of long-term debt, yang keempat adalah short-term obligation expected to be refinanced, yang kelima ada dividend payable, yang keenam ada customer advance and deposit, yang ketujuh ada unearned revenue, yang ke-8 ada sales and value added taxes payable, yang ke-8 ada income taxes payable, dan yang ke-10 ada employees related liabilities. Selanjutnya compensated absences. Cuti berbayar untuk liburan sakit serta cuti melahirkan, hak yang telah menjadi hak penuh atau vested rights. Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada karyawan bahkan setelah hubungan kerja berakhir. Hak yang terakumulasi, karyawan dapat membayar hak tersebut ke periode berikutnya jika tidak digunakan pada periode saat diperoleh. Hak yang tidak terakumulasi tidak dapat dibawa ke periode berikutnya. Hak tersebut akan hangus jika tidak digunakan. Lalu ada profit sharing and bonus plans, jadi pembayaran kepada sebagian atau seluruh karyawan di luar gaji atau upah reguler mereka. Bonus yang dibayarkan merupakan beban operasional. Bonus yang belum dibayarkan harus dilaporkan sebagai kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada provision. Provisi adalah kewajiban dengan waktu atau jumlah yang tidak pasti. Dilaporkan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Jenis yang umum meliputi kewajiban terkait litigasi, garansi atau jaminan produk, restrukturasi bisnis, yang terakhir kerusakan lingkungan. Perusahaan mengakui beban dan kewajiban terkait provisi hanya jika ketiga kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban saat ini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar bahwa arus keluar sumber daya akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan yang ketiga, jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Nah, ada beberapa jenis provisi. Yang pertama ada lawsuit atau litigation provisi. Yang kedua ada warranties. Yang ketiga consideration payable. Yang keempat ada environmental. Yang kelima onerous contract. Dan yang keenam ada restructuring. Selanjutnya ada contingency, yang dimana IFRS menggunakan istilah contingency untuk liabilitas atau aset yang tidak diakui dalam laporan keuangan utama karena tingkat kepastiannya belum mencukupi. Nah, itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada liabilitas contingency, di mana tidak diakui di laporan posisi keuangan karena yang pertama merupakan kewajiban potensial atau possible obligation yang kepastiannya masih bergantung pada peristiwa masa depan, atau kewajibannya kini yang tidak dipengaruhi syarat probable atau kemungkinan keluar kas hanya 5% atau 5 hingga 50%, atau jumlahnya tidak dapat diestimasi secara andal. Dan untuk perlakuan akuntansinya cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Jika kemungkinan terjadi sangat kecil, maka tidak perlu diungkapkan sama sekali. Selanjutnya yang kedua ada aset contingency, yaitu aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan kepastiannya bergantung pada peristiwa masa depan yang tidak sepenuhnya dikendalikan perusahaan. Nah, contohnya itu seperti klaim garansi rugi, tuntutan hukum yang kemungkinan menang, di mana pelakuan akuntansinya itu tidak boleh diakui di laporan posisi keuangan untuk menghindari pengakuan pendapatan prematur. Nah, jika kemungkinannya besar, probabilitasnya 51% hingga 90%, maka wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, jika realisasinya sudah hampir pasti atau lebih dari sama dengan 90%, maka status kontingensinya hilang dan perusahaan boleh mengakuinya sebagai aset resmi dilaporkan di laporan keuangan.
Pada slide ini dijelaskan mengenai penyajian liabilitas jangka pendek dalam laporan keuangan. Dalam praktik akuntansi, liabilitas jangka pendek umumnya dicatat dan dilaporkan sebesar nilai jatuh temponya karena jangka waktu pelunasannya relatif singkat, yaitu kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, perbedaan antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo biasanya tidak netral. Dalam laporan posisi keuangan, liabilitas jangka pendek itu disajikan setelah liabilitas yang paling segera jatuh tempo. Urutan penyajiannya dapat didasarkan pada waktu jatuh tempo, jumlah nominal, maupun tingkat likuiditasnya. Selain itu, perusahaan juga harus mengungkapkan informasi secara jelas mengenai liabilitas yang dijamin dengan aset tertentu. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah liabilitas jangka pendek itu tidak boleh di offset atau selling hapus dengan aset lancar secara sembarangan agar laporan keuangan tetap memberikan informasi yang transparan dan adil bagi penggunanya. Pada slide ini membahas tentang analisis liabilitas jangka pendek yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis ini dilakukan melalui rasio likuiditas, yaitu current ratio dan asset ratio atau quick ratio. Current ratio itu membandingkan total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancarnya menggunakan seluruh aset lancar yang dimiliki. Sementara itu, untuk asset ratio sendiri memberikan ukuran yang lebih ketat karena tidak memasukkan persediaan dan biaya di badan muka dalam perhitungannya. Berdasarkan hasil perhitungan pada Bloomberg International Limited, diperoleh current ratio sebesar 2,02 kali dan asset ratio sebesar 1,27 kali. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang baik karena aset lancarnya mampu menutupi kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Dengan demikian, perusahaan dinilai cukup mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu serta memiliki kondisi keuangan yang relatif sehat.